Ngopi, ngobrol, properti. Halo Sobat Pas Pro, hari ini Cipi lagi bersama GM-nya Pasar Properti loh. Pengen tahu lebih dalam nggak? Yuk kita tanya-tanya ya. Halo Kak William. Halo. Kok perkenalkan diri dulu dong? Boleh? Halo, nama saya William. Saya selaku realtor sekaligus GM di Pasar Properti. Oke. Kabar Kak William gimana nih hari ini? Baik sih, Baik. baru closing tadi. Oh, baru closing ya. Selamat ya Kak ya. Kok cerita sedikit dong background-nya Kak. Background, background dari mana kira-kira? Dari dulu. Ya, Atau aku dari gimana? dulu kok bisa Dulu. jadi sampai sekarang. Dulu saya kerja kantoran, baru-baru belakangan ini lah dari marketing di bidang properti. Berarti Koko dari kantoran. Apa sih yang buat Koko akhirnya memutuskan di bidang properti ini? Padahal Koko nggak ada base kan? Gini, awalnya kan saya kerja kantoran. Itu gaji sebulan 4-5 juta. 4-5 Ya, bonus tahun cuma sekali, 1 kali gaji. Oke. Kemarin sempat udah capek kali kerja di kantoran. Oh, jenuh berarti. Udah jenuh sekali. Terakhir saya memilih resign. Itu kalau saya bilang sih terlalu memaksakan ya, padahal belum ada kerjaan lain. Saya langsung resign. Oh, berarti nggak ada backup plan ya? Nggak ada backup plan. Berarti langsung Kayak nothing tulus. YOLO. Langsung keluar. Berarti dari zona nyaman langsung ke zona yang asing ya? Keluar dari situ saya nganggur lagi. Oh, Saya belum nganggur. langsung di properti. Belum langsung. Oke, Itu oke. setengah tahun sih. Setengah tahun nganggur. Setengah tahun nganggur. Habis itu baru join properti. Oke, setengah tahun nganggur itu Koko ada cari kerjaan lain atau Ada sih, tapi rata-rata nggak cocok. Pernah kemarin ngelamar di Homipad, kantor Homipad. Jadi sales, gaji 2 juta, berharap sama commission yang tidak pasti. gajinya cuma 2 juta? Iya, cuma 2 juta. Yang awalnya dari 5 juta berharap cari yang lebih, nyatanya dapat cuma 2 juta. Oke, gini, di podcast yang semalam itu kan aku lagi podcast sama Ko David. Terus Ko David ada singgung tentang Koko nih, pendapatannya yang udah lebih-lebih. Berarti dari yang 5 juta sama pendapatan sekarang itu berbanding berapa? Berbanding lumayan banyak. Lumayan banyak lah. Bisa mungkin nggak boleh saya ceritain, privacy. Berarti 1 tahun di properti gajinya nggak sebanding dong ya sama yang di kantoran. Nggak Kantoran sebanding. berarti berapa? Nggak sebanding. Kalau kantoran setahun 60 juta paling, 60-70 juta. Kalau di sini mungkin setengah tahun nggak bisa kejar lebih banyak dari itu. Oke. Terus nih Ko kan asing nih di properti kan? Iya. Perasaan Koko itu pas masuk di properti itu gimana sih? Awalnya pas join ngeri-ngeri sedap. Karena jujur aku orangnya itu introvert. Oh, introvert. Introvert dulu. Oke. Di depan kamera itu kalau mau suruh saya ngomong nggak bisa, mati. Iya Mati sih. gaya. Kok ada sih beberapa temen yang Mati introvert gaya. kan? Mati gaya. Awal join agak susah. Tapi saya komitmen bahwasanya saya coba 3 bulan dulu di sini. Karena kan itulah kemarin udah resign setengah tahun nggak ada kerjaan. Terus ketemu temen ditawarin kerja di sini. Jadi terakhir nggak ada di sini kan nggak ada pakai modal, nggak ada perlu modal lah. Istilahnya bisnis tanpa modal. Jadi ya saya bilang udah cobalah. Walaupun saya orang yang introvert, saya coba. Berarti pertama coba-coba dulu ya, lama-lama ketagihan ya? Lama-lama ketagihan. Tapi pas awal itu hampir nyerah juga sih. Pas awal join 3 bulan saya nggak jualan. Oh. Habis jual 3 bulan nggak jualan. Terus? Habis jual batal lagi. Oke. Jadi kalau dibilang 6 bulan saya nggak ada penghasilan, ditambah 3 bulan udah 9 join, bulan berarti ya? udah mau hampir 1 tahun saya tidak berpenghasilan. Oke. Bayangin deh. 3 bulan di properti nggak ada jualan. Terus
pertama kali jualan itu rumah apa kok? Terus berapa sih kira-kira? Pertama Kisaran. kali jualan itu di daerah Adam Malik. Oke. Harga rumahnya itu 2M. Wah. Lumayan fantastis sih Sekali untuk buka cala langsung, langsung itu 2M. ya 2M ya. Dari Terus dari situ berpacu lah ya. lebih Semangat gitu. semangat. Lebih semangat. Yang awalnya hampir nyerah. Kan udah 3 bulan itu saya nggak jualan. Bayanginlah, nggak ada penghasilan, terus biaya hidup kan tetap ada. Jalan terus ya. Jalan terus. Terus dari sana closing terus ya. Masih belum gitu konsisten. Itu kan saya joinnya di tahun 2020 bulan 3. Di bulan 6 baru jualan. Oh berarti 2 tahun dong ya. Udah 2 tahun di sini. Oke. Di 2020 lumayan, tapi semenjak masuk di tahun 2021 pencapaian omset jauh lebih sih dibandingkan dengan tahun 2020. Lebih apa nih kok? Drastis atau lebih meningkat? Lebih meningkat drastis. Oke. Berarti dua-duanya ya. Meningkat drastis ya. Meningkat drastis. Oh dibanding tahun 2020. Yes. Oke. Boleh tahu nggak kok? Perbandingan dari 2020 ke 2021 itu perbandingan pendapatannya berapa? Mungkin ada 3 kali sih. 3 kali. 3 kali lipat dari 2020. Iya. Wow. Kisaran kok? Maybe di atas 600-700 gitu. Wow. Fantastis ya harganya. Tapi itu dibarengin dengan komitmen kita sih. Usaha ya? Usaha. Benar. Berarti kan gini, aku kayak penasaran loh. Aku kan berada di zona nyaman yang setiap bulannya dapat gaji nih, nggak usah pusing atau apa. Kalau di properti kan ada jualan, ada duit, nggak ada jualan, nggak ada duit gitu kan. Benar. Apa yang memutuskan Koko untuk keluar gitu dari zona nyaman? Kalau keluar itu awalnya karena terjadi konflik lah antara saya dengan kantor yang lama. Jadi ya sebenarnya saya terbilang cukup tidak berpikir panjang sih, memakai emosi, habis itu memilih untuk terlalu gegabah lah istilahnya, nggak cocok langsung milih keluar padahal belum ada rencana apapun. Berarti kayak tadi ya, nothing tulus ya. Nothing tulus karena udah jenuh tambah pas hari adalah sekali ada kena masalah gitu, dimarah habis-habisan yang sebenarnya belum tentu salah saya, makanya saya langsung memilih keluar. Habis keluar itulah pahit kali. Pahit kali berarti kalau dari kata-kata Koko pahit kali, emang ada pengalaman apa sih kok? Seminggu pertama enak, kita udah resign, gak ada kerjaan, gitu ya, nganggur, bebas, rebahan di rumah. Nah lewat seminggu itu gak ada duit, gak ada pemasukan, tabungan sisa segini, kayak mana lah. Habis itu sempat di range waktu itu buka usaha jus bareng kawan-kawan. Oh sempat ya. Buka usaha jus juga. Warung jus gitu di daerah Asia sana. Jalan nggak kok? Jalan sih, tapi ya pemasukannya gitu-gitu aja. Nggak sebanding lah ya. Nggak sebanding, nggak bisa dibandingkan dengan gaji kantoran lagi. Oh. Masih di bawah lah. Apalagi di properti ya. Tapi ya enaknya kan usaha sendiri. Nggak kena marah. Ya gitu. Tapi terakhir kayak saya merasa nggak bisa jalan, sambil mencari terakhir adalah datanglah tawaran untuk bekerja di sini. Saya kan joinnya pas pasar properti pun baru buka. Dari awal pasar properti buka saya udah join. Berarti suka dukanya pasar properti Koko ngikutin semuanya? Iya, ngikutin semua. Dari pertama masuk berarti karyawannya hanya beberapa orang dong? Iya, termasuk saya lebih kurang ada 5 orang aja kalau nggak salah. 5 orang? Iya, itu pun belum ada yang jualan. Cuma ada 1 orang atau 2 orang yang jualan. Karena semuanya nggak ada di base di properti kan? Iya, termasuk saya sendiri nggak ada base properti. Dari nol saya belajar. Berarti benar-benar dari nol ya belajarnya ya? Ada diajarin nggak tuh?
Diajarin pastinya ada, tapi ya balik lagi ke diri kita sendiri sih. Ya kalau mau maju, cari tahu sendiri. Pokoknya Nah, rasa ingin tahunya itu harus ya gede. harusnya kalau saya lihat sekarang kan ada beberapa sih karakter-karakter orang yang kalau pengen maju dia pasti berhasil. Sedangkan orang yang nggak mau belajar itu, ya di situ aja dia stucknya. Berarti usaha tidak mengkhianati hasil istilahnya. Kalau bisa dibilang begitu, karena kan saya sendiri melihat itu sendiri. Maksudnya Koko udah buktikan sendiri lah. Udah buktikan sendiri, datang melihat dan buktikan sendiri. Oke. Koko kan tadi bilang introvert kan. Orang introvert itu kan pasti takut keramaian. Banyak lah temanku introvert takut keramaian, terus gak suka jumpa orang, ya kan, suka menyendiri. Terus pertama kali jumpa customer itu rasanya gimana sih? Takut setengah mampus. Gemetar gitu ya? Gemetar. Tapi itu pada saat itu masih ditemenin sama temen. Jadi bareng sama temen yang sudah bisa lah. Dia kasih contoh sekali cara menjual, cara prospek ke customer. Dari situ kan kita harus belajar juga, bukan cuma berdiri dengan dia bicara, habis itu closing kita terima enaknya, kan enggak juga. Dari situ, lewat itu saya udah sendiri. Nah pas awal mulai sendiri gerak itu berat kali. Karena takut kali. Terus pernah nggak dimarahin sama customer gitu gara-gara kayak salah? Udah sering yang walaupun bukan salah kita pun tetap ujung-ujungnya marketing yang disalahin dulu. Pokoknya kita ujung tombak gitu ya? Kita ujung tombaknya. Kita kan adalah perantara antara customer sama penjual. Gitu. Terus senyum aja gitu mukanya kalau dimarahinnya. Nggak boleh. Pasrah. Kita ya sebagai marketing kan nggak boleh namanya memarahi customer. Karena customer kan kalau dibilang adalah raja. Kalau kita marahi gampang lah, dia kalau kita udah marahi dia nggak suka kita, ke depan dia bilang sama orang, marketing ini marketing ini, ujung-ujungnya kan rusak nama baik juga, gitu ya. Rusak juga nama baiknya. Iya sih, iya. Di PHP-in customer sering ya? PHP, udah banyak, sebulan tak berapa. Itu nggak bisa dihitung lagi sih. Kemarin ada satu customer, sudah saya ajak bawa lokasi, katanya sudah pasti suka. Ujung-ujungnya saya nunggu booking fee, nggak datang. Berarti hot di depan ya? Hot di depan. Tapi malah ada yang malah nggak pernah ketemuan, by phone aja, telepon, saya jelasin, langsung dipikirin, nggak sampai sehari. Tanpa nggak jumpa. Pernah telepon, nggak pernah jumpaan, tapi percaya gitu. Percaya. Yang di sini kita memang marketing, tapi kan kita juga harus build trust terhadap customer. Kepercayaannya. Ini kan udah bulan 3. Pencapaian yang udah didapat berapa tuh selama bulan 3 ini? Belum habis loh ya, ini baru tanggal berapa nih? 23. Belum hitung loh, tapi kayaknya lebih kurang, omset saya baru 15 M lah harusnya. Omset penjualan. Per 3 bulan ini? Per 3 bulan ini. 15 M. Tapi itu pas bulan 1 nggak jualan. Kosong. Sepi banget. Kosong. Nol. Perasaannya gimana kok kalau nggak closing? Down banget. Apalagi nengok teman-teman yang lain closing. Itu bisa nggak tidur gak lelap lah. Nanti tidur sejak terbangun terkejut. Mikir omset. Tahu sih rasa itu. Iya. Soalnya kalau kita kerja di sini kan nggak ada gaji. Bayangin kita ada biaya hidup tiap bulan, tiba-tiba nggak ada penghasilan di bulan tersebut, pasti stres banget. Iya sih. Karena kan penghasilannya based on commission ya. Based on commission. Nanti mau biayai cewek gimana? Udah ada cewek ya? Udah di depan mata dia. Gue tangkap aja gue ya. Terbang.
Terpoil tidak tetap. Kok berarti di properti udah 2 tahun. 2 tahun. Pencapaian yang udah Koko dapetin selama kerja di properti itu apa kok? Pencapaian belum sih, masih oke sih. Masa iya? Enggak lah. Pencapaian kalau ini kemarin ya tahun 2021 buat target nikah. Itu mudah-mudahan lancar. Kemudian ada target beli rumah sama mobil. Sekarang sih rumah udah mulai nyicil sih. Alhamdulillah. Nanti bareng kita tinggal ya. Aduh, isi. Aduh, guys. Isi doang loh. Banyak jomblo sini, guys. Oke, berarti mobil belum ya? Masih nggak mau dipaksakan sih, soalnya kan saya prinsipnya kalau memang keuangan udah lancar baru saya beli. Kan ada orang yang ada berapa habisin berapa, ada berapa habisin berapa. Saya nggak mau. Saya misal mau beli mobil 200 juta, setidaknya saya mesti punya 300 atau 400 juta. Di satu kali lipat ya. Karena kan kita nggak bisa bilang, kadang ada biaya darurat, tiba-tiba jatuh sakit lah, ketabrak lah, ataupun tiba-tiba nggak ada penjualan sama sekali, kan kita mesti standby uang tersebut. 1 kali lipat dari harga mobil berarti ya? Bener. Kalau saya banyak lihat teman-teman kan, penghasilan berapa, dihabisin berapa, terakhir mau besar pasak daripada tiang terakhir. Ya, besar pasak daripada tiang. Saya nggak mau sih seperti itu. Kalau saya dapat berapa, saya bagi dulu porsinya. Yang ini nanti untuk usaha, misal ada temen lah ngajak join, kan bisa juga dijadiin sampingan. Oke, berarti pencapaiannya rumah udah ada, nikah ya? Nikah tahun ini ya. Amin. Mobil cepat lah. Semoga tahun ini juga, amin. Ya jangan tunda-tunda ya kok. Pengennya sih cepet, tapi nanti kita makannya nasi sama kecap yang ada. Oke guys, nggak jadi guys. Demi memaksakan itu, makanya nasi kecap mau. Gak apa lah sama abang kok ya kan. Iya. Masuk dia. Pernah ya, hampir masuk di salah satu sales kan. Jadi sales gaji 2 juta. Gaji 2 juta. Terus cara survive-nya itu gimana sih? Secara kayak nggak ada pemasukan. Pas dikasih tawaran job yang sales itu kan bimbang juga, karena udah nggak ada kerjaan. Tapi terakhir karena jobnya itu sales, saya masih nolak. Karena introvert yang itu. Karena saya masih introvert, saya rasa saya pasti nggak bisa. Nggak bisa. Itu pas awal bulan 1. Jadi saya masih berpikir, bisa lah cari kerjaan lain lagi. Mungkin masih ada. Rupanya sampai bulan 2 masih belum ada. Udah stres banget. Sampailah bulan 3, datanglah tawaran ini lagi, properti. Temen yang ngajak. Jadi kan saya pikir, ada temen, mungkin bisa lah dibantu temen. Coba dulu. Coba lah ya berarti ya. Coba ketagihan. Awalnya nggak ketagihan sih, hampir mundur. Stres karena nggak jualan. Oke. Terus pencapaian Koko dan penjualan Koko kan yang tertinggi, bisa dibilang tertinggi ya di pasar properti ya. Bagiin tips dong buat teman-teman yang mau join ya, ataupun yang sudah join. Simple aja sih. Job kita tiap hari buat jadwal job desk-nya, apa aja yang harus kita kerjain. Kalau saya pribadi tiap hari harus ada membuat konten di Instagram minimal 3 feed ataupun story, sehari 5-6 story di-up terus. Karena kan kita jualan semua based by social media. Sekarang udah nggak zamannya lagi
bagi brosur. Berarti nggak zaman canvassing lagi sekarang ya? Canvassingnya kita via Instagram, bukan ke rumah panas-panasan. Udah gampang sekarang. Berarti semua digital marketing ya? Yes. Berarti Koko jualan semua customer berarti semua dari Instagram ya? 90% saya nggak kenal punya. 90%? Nah, 10% mungkin relasi. Kita kan di sini kan bangun relasi. Beda nggak sih Ko kerja kantoran sama kerja jadi? Beda banget. Beda ya? Beda banget. Apa bedanya? Kalau kerja kantor kan 8 to 5. Iya, benar. Kalau ini sebenarnya saya kerjanya kalau bisa dibilang 24 jam, tapi bebas kapanpun saya mau bekerja. Berarti kayak free time gitu ya? Iya, saya kapan mau buat feed, saya kapan mau nelpon customer, saya kapan mau ada janji akad, itu kan bisa disesuaikan semua. Nah, saya kapan mau istirahat, misalnya di hari Senin sampai Minggu, saya milih deh Rabu free 1 hari cuti, terserah saya. Atau mau saya cuti seminggu pun bisa, tapi ya nggak ada penghasilan. Terus gak dimarahin ya? Yang terpenting ya? Nggak dimarahin, cuma ditegur. Ya kembali lagi ya benar juga sih apa kata bos Pak David kan. Kalian mau libur, mau kerja sesantai gimana pun terserah kalian, karena yang mau dapat duit itu kalian sendiri. Yang jualan siapa? Kalian. Kalau kalian nggak jual, kalian nggak dapat. Iya juga sih. Iya kan? Motivasi diri sendiri berarti ya. Jadi kalau kalian mau bersantai-santai, mau harap ada jualan, itu bullshit sih. Sedangkan nggak bisa lah ya duduk-duduk gitu ya. Nggak bisa sih. Ya kalau lagi beruntung mungkin bisa close lah satu. Berapa lama. Tapi ya tetap harus ada postingan gitu-gitu ya. Sedangkan ada orang yang udah konsisten masih juga belum terjadi closing, terjadi penjualan. Iya juga sih. Gini Kok, sekarang ini kan lagi marak-maraknya nih ya kan. Orang mau kaya, tapi yang instan. Banyak ya kan? sih. Banyak kan. Banyak. Di properti ini termasuk nggak sih instan? Fleksibel. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak, tergantung dari kita sendiri yang seperti saya bilang tadi. Contoh seperti saya kan berharap properti bisa cepat, tapi nyatanya awalnya enggak, butuh proses juga lebih kurang 1 tahun. Tapi setelah lewat tuh ngeri sih, yang seperti saya meningkat drastis. Tapi ada juga 10 kali lipat gitu ya. Ada juga yang gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu. Jadi jawabannya sih tergantung dari pribadi kita. Seberapa work smart, bukan cuma work hard tapi work smart juga. Bukan cuma work hard tapi work smart. Work hard boleh, tapi mesti work smart juga. Kau tahu flexing nggak sih? Tahu, kan lagi marak-maraknya kan? Ya, kau termasuk flexing nggak? Enggak sih, kan ini saya nggak tahu ya bisa termasuk flexing atau enggak. Biasa terjadi closing itu saya upload ke story, happy terjadi closing, pamer ada closing gitu. Itu kan branding kok. Ya, tapi mungkin ada sebagian yang menganggap itu pamer juga sih, flexing juga. Menurut aku tuh branding sih. Branding, ya kalau menurut saya pribadi itu memang branding. Kalau saya prinsip apa? Saya sekarang branding pun lebih mencondong ke diri sendiri, tapi nggak pernah ya kayak flexing. Saya bisa beli ini, saya bisa beli itu. Memang nyatanya belum kebeli. Belum beli. Terus ada rencana gitu mau beli Tesla gitu, kan mobilnya bagus kan. Tesla. Itu mahal banget, bukan murah banget. Oh ya. Mahal banget ya berarti. Mahal banget. Belum kesampaian. Oke. Doain ya. Doain lah. Aku doain sih kok. Semoga bisa beli lah. Ya, supaya aku bisa naik Tesla juga kan, ya kan. Terus suka dukanya nih di properti ini apa kok? Atau suka semua nggak pernah dukanya? Banyak dukanya sih. Masa? Sukanya ya pasti duit. Dapat duit gampang, kerja fleksibel. Kalau dukanya yang paling banyak. Mau cari customer susah. Kita kan nggak ada pengalaman. Berarti build trust itu susah ya? Susah banget. Apalagi orang yang baru mau mulai. Aku itu memang susah sih.
Tapi ya kalau nggak nyerah pasti berhasil. Mentalnya harus kuat ya. Mentalnya harus kuat. Karena cari customer nggak gampang. Sesudah dapat customer pun Nggak gampang gitu nggak ya. gampang lagi. Kita mau pendekatan, kita mau ajarin, kita prospek lah istilahnya. Itu pun susah banget. Ada yang sampai kita di reject, mau ngajak lokasi, lihat lokasi, nanti aja lah. Oke. Nanti udah lihat lokasi, nggak jadilah, jelek. Di PHP gitu ya. Nanti kadang udah deal, tiba-tiba batal, merepet, minta duit balik. Oh ada yang kayak gitu, Ada. banyak ya. Ada, pusing kadang. Jadi kayak pernah nggak sih kok nggak percaya nggak sih kalau yang namanya orang beli properti sama kita itu jodoh-jodohan? Jodoh-jodohan iya, tapi kalau kita nggak ada usaha, dari mana datang jodohnya? Oh, Iya juga kan? sih. Kalau kita nggak usaha, nggak buat konten, nggak buat ini, nggak buat itu, dari mana orang tahu kita ada jualan? Orang kayak nggak tahu ya bahannya itu ada apa-apa aja gitu ya. Terus bukan cuma jodoh sih, dari cara kita Pendekatan. kasih kepercayaan buat customer, biar customer lega beli, nggak istilahnya gimana ya? Kan kita terkadang ada jual proyek yang masih belum bangun, masih tanah kosong. Sebagai customer kan ada yang ngeri Ya. beli rumah belum jadi. Transisinya ini. Tapi kalau mereka sudah trust sama kita, otomatis mereka nggak takut. Ya harusnya kalau beli rumah dari yang tanah kosong kan pasti jauh lebih murah Oh kan? pasti, itu anggapannya kita beli rumah harga tanah. Beli rumah harga tanah. Berarti kalau udah jadi bangunannya pasti otomatis harga naik kan? Pasti. Berarti menguntungkan dong. Menguntungkan, cuma ya mesti tunggu. Hanya 1 tahun sih, lebih kurang sekarang 1 sampai 2 tahun. Udah jadi, harga udah naik. Mau jual atau mau tinggal terserah. Berarti Kalau jual invest juga dapat duit. invest juga dapat duit. Bener. Gitu ya. Oke sih, nanti invest ya. Belum ada duit invest. Nanti mau invest. Oh, rencana 5 sampai 10 tahun ke depan apa nih? Rencana target ya. Target saya kan sekarang kalau udah ada nyicil rumah, walaupun masih kecil lah rumahnya, setidaknya udah ada hasil. Penting nyaman. Saya pengennya nanti pengen lagi sih beli rumah kedua, tapi itu nanti udah saya bangun sendiri, desain sendiri semua. Okay. Jadi puas. Next lagi target saya itu pengen sih coba jadi developer. Naik 1 tingkat berarti ya. Naik. Jadi bukan cuma jualan, tapi udah langsung terjun ke konstruksi, pengembangan gitu ya. semua. Oke. Ada pertanyaan bang? Ada. Apa Kami- bang? Kapan kawin? Bulan 12 bang. Undang nggak nih? Mikir dulu deh. Aduh. Kidding ya, kidding. Ye, kidding ada cuy. Just kidding ya. Oke. Semoga impian sama rencananya semua tercapai aku ya. Amin. Biar lu juga seneng kan. Ya doa terbaik lah buat koko biar aku senang ya kan. Jangan pelit ya. Tergantung. Kalau duit banyak nggak pelit lah. Makanya aku doain banyak duit ya. Amin. Yaudah aku makasih ya. Yuk, thank you. Udah hadir aku di podcast ngopi kita. Jangan kapok ya, mampir lagi oke? Mikir dulu ya. Ya. Biar aku interogasi terus gitu. Ya. Ya sobat Paspro. Nah, sampai di sini aja podcast ngopi Cipi dan Ko William hari ini. Stay tune di ngopi selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel kita atau follow Instagram kita di @pasarpropertyofficial untuk mendapatkan informasi yang lebih lanjut. Pasar Property, We offer the best solution. Bye.